Terus juga yang di awal scene itu kalau nggak salah pakai CGI ya yang Oh iya, yang dia ngelempar ini apa namanya, pesawat pesawat kertas ya. kertas itu bagus Dari banget, dilempar buset. tiba-tiba jadi animasi gitu, keren. Animasinya bagus, rapih lah gitu animasinya. Dia anak bontot tuh punya POV sendiri bagi keluarganya dan ada rahasia gitu di keluarganya juga. Halo Sigmania, kembali lagi sama kita di Bedah Film dan kali ini kita bakal bedah film, nanti kita cerita tentang hari ini. Sebelum itu kenalin, nama gue Kibar. Gue Rafli. Jadi gimana nih tentang nanti kita cerita tentang hari ini, panjang banget tuh judulnya. Oh, iya, judulnya dari aja, sinopsisnya tuh gimana Pli? Tapi singkatannya dulu. Singkatannya biasanya orang-orang singkatannya tuh NKTCHI. Panjang banget nanti tuh. kita cerita tentang hari ini. Ya, jadi ini tuh film dari Visinema yang didirect sama Angga Dwi Masa Songko gitu. Benar. Filmnya juga banyak banget tuh dia. Iya, jadi waktu rilis itu tuh sempat bersaing sama Pengabdi Setan 2 juga tuh kalau nggak salah, dan cukup banyak penontonnya, jadi cukup bersaing pada saat itu. Dan dari sinopsisnya gimana Pri? Kalau sinopsisnya tuh dia nyeritain tentang ini genrenya tuh kayak drama keluarga gitu kan. Dia tuh POV dari anak ketiga gitu, anak terakhir, anak bontot biasanya tuh. Dia anak bontot tuh punya POV sendiri bagi keluarganya dan ada rahasia gitu di keluarganya juga. Kayak dari sinopsisnya sih kayak setiap keluarga tuh kayak ada punya rahasia masing-masing gitu. Dan rahasia di sini juga kalau misalnya ngikutin sampai akhir-akhirnya tuh puncak masalahnya tuh kayak wah ternyata nggak expect gitu kalau misalnya masalahnya tuh ini loh gitu, ngeplot banget gitu ternyata. Terus juga cerita-cerita tentang temen-temennya gitu, terus dari pacarnya gitu, jatuh bangunnya si anak ketiga gitu. Dia kan belum pernah ngerasain tuh kayak dia sering dimanja, sering disayang, tapi tiba-tiba dia ketemu cowok gitu, terus dia ngerti apa itu jatuh bangun dari kehidupan gitu. Tiba-tiba dia ngerti gitu. Namanya Awan ya itu ya? Bukan, Awan tuh iya Awan. Iya si Awan. Iya Awan. Anak ketiga Awan, anak pertama Awan. itu si Angkasa, anak kedua Aurora. Iya betul. Jadi emang di film ini tuh kita diliatin dari sudut pandang mereka di keluarga tuh kayak gimana. Misalnya si Angkasa, si abangnya ini ya dia harus bertanggung jawab buat ngejagain adik-adiknya. Apalagi di anak ketiga. Jadi si bapaknya ini tuh emang strict parent lah ya ke anak ketiga ini, karena emang si Awan ini tuh punya masa lalu yang emang cukup tidak mengenakan gitu, karena emang ada pengalaman si abangnya itu nggak bisa ngejagain si Awan yang pada akhirnya Awan malah kecelakaan gitu. Jadinya Angkasa ini tuh harus ngejagain si Awan terus gitu, dan emang di pressure banget sama bapaknya gitu. Terus juga dari si Aurora yang anak tengah merasa nggak dianggap kan pada akhirnya. Yang paling ter-highlight di sini tuh ya si Awan ini, si anak ketiga yang paling dijaga banget di sini. Dan kalau misalnya dari segi direction gimana menurut lu? Wah, directnya sih kelihatannya sih bagus banget ya buat pembentukan karakter-karakter dari tiga anaknya sama ayahnya sama ibunya gitu. Kayak si Awan tuh ngebentuk karakternya kayak udah keren banget tuh, kayak dia harus ngejagain adik-adiknya, terus kayak tegas, gagah gitu kelihatannya. Terus anak kedua tuh kelihatan banget kayak dia tuh menyendiri gitu dari keluarga-keluarganya, kayak nggak dihargain gitu. Terus buat anak ketiga juga nih kelihatan manja gitu, kelihatan masih tapi manja tapi dia pengen ngerasain gitu, ngerasain dunia luar gitu gimana. Karakter developmentnya bagus lah ya. Wah keren banget. Keren ya. Jadi dia ketemu si karakter si Ardhito Pramono, si Kale itu. Jadi di situ tuh pas dia udah deket, akhirnya kita ngelihat gimana si Awan itu tuh yang dari dia nggak tahu apa-apa ya dikekang terus sama bapaknya, akhirnya bisa tahu tentang kehidupan itu sebenarnya kayak bagaimana gitu. Terus juga dari direction Angga Dwi Masa Songko di sini, menurut gua ya, nanti kita cerita tentang hari ini, itu adalah film terbaik dari Angga Dwi Masa Songko menurut gua ya, karena emang dari segi direction dia itu cast-nya emang cukup bagus-bagus. Ada Sheila Dara, ada Rio Dewanto, yang mana emang dari segi karakter, terus juga pada saat meranain karakter-karakter ini tuh dapat semua sih menurut gue. Dan emang itu dari sutradaranya juga, bagaimana dia ngarahin pada saat produksi film itu atau dari praproduksi sampai produksi gitu. Menurut gue tuh bagus lah dari bagaimana si sutradara ini tuh pengen filmnya itu kayak gini loh gitu, pengen karakternya ini kayak begini loh gitu. Terus juga kalau menurut gue sendiri dari segi karakter emang cukup bagus beberapa, kayak misalnya di sini tuh kan kita ceritanya itu naratifnya maju mundur ya. Bener. Dan maju mundurnya juga transisinya bagus kan. Flashbacknya juga diselip-selipin flashback gitu. Dan itu flashbacknya juga nggak yang tiba-tiba kasar masuk itu, enggak. Jadi emang bagus, keterkaitannya tuh bagus gitu. Kalau dari karakter sendiri kan kita diliatin ada yang versi di bapaknya muda sama versi ibunya muda. Bagian yang muda itu kan emang banyak banget diliatin tentang permasalahan yang kelam dia dulu. Secara penokohan antara kasih sayang antara bapak sama ibu tuh dapat banget di situ. Dan pada saat berjalan ke timeline yang dia sudah menua, itu tuh dari karakter Okantara yang versi mudanya si bapak, terus beralih ke versi tuanya, itu menurutku masih dapat karena emang dari dialog atau dari actingnya itu emang harus
samain banget antara dua karakter dan menurut gue tuh nyampe. Tapi di karakter yang ibu, menurut gue di karakter ibu itu masih agak kurang nyampe menurut gue, karena yang di karakter versi tuanya gue ngerasanya kurang berasa aja gitu, bagaimana yang diperanin sama versi muda sama versi tuanya tuh agak beda aja, agak ngejomplang dikit gitu. Dan gue ngedenger dia ngobrol, intonasi suaranya tuh kayak host menurut gue gitu ya. Oh iya. Nah, di sini tuh emang diusahain banget antara karakter yang muda sama yang tua itu sama gitu, terkait satu sama lain. Karena itu satu karakter. Satu karakter, jadi emang satu karakter ya. Secara penulisan bagus ya. Bagus ya. Apa namanya, kayak permasalahan-permasalahannya keren-keren, kayak permasalahan dari anak ketiganya, terus permasalahan dari ayahnya, dan rahasia keluarganya gitu. Ternyata keluarganya kayak rahasianya tuh ternyata kayak waduh menyakitkan nih buat semua keluarganya gitu. Ternyata menyakitkan banget gitu, buat apalagi buat anak ketiganya sendiri gitu. Iya, rahasia yang di ini yang diumpetin ya, Iya, setelah bertahun-tahun akhirnya diumpetin. ketahuan dan ya udah jadi bom waktu pada akhirnya gitu. Terus dari sinematografi di sini kita diliatin sinematografi experience yang sangat luar biasa ya. Keren banget dari sisi sinematografi, dari permainan lighting, shot kamera, angle gitu. Ini udah bisa dibilang film yang emang kelasnya udah kelas atas sih ya menurut gue ya. Dari film drama keluarga tapi sinematografinya tuh bagus banget, kayak continuity dari shot dan angle tuh juga mengartikan tentang ceritanya gitu. Terus juga yang di awal scene itu kalau nggak salah pakai CGI ya. Oh iya, yang dia ngelempar ini apa namanya, pesawat kertas ya. Itu bagus Dari banget. dilempar tiba-tiba jadi animasi gitu, animasinya keren. bagus, rapi lah gitu animasi. Gitu sih paling kalau dari lighting, dari segala hal di sinematografi tuh kita nggak usah bahas karena emang bagus banget sih gitu. Lagi transisi yang diawali juga tuh, yang tiba-tiba mainannya jatuh, terus langsung berubah di si awannya, tiba-tiba nyampe di awannya, langsung mulai filmnya. Wah, itu luar biasa sih, luar biasa gitu. Terus lanjut di sini tuh banyak lagunya ya. Lagunya, soalnya Bagus lagu-lagu sama artis-artis yang nyanyi semuanya ya, kayak India. Terus di konser gitu, lagi si Kale sama si Awan yang lagi nonton konser, yang nyanyi Hindia tapi yang nyanyi Bhaskaranya langsung gitu. Terus juga dinyanyiin, kan Kale tuh Ardhito ya. Nah, terus pas dia lagi berduaan di kosan, dinyanyiin pakai lagunya dia sendiri, lagunya Ardhito juga. Wah, keren banget sih buat lagu-lagunya gitu, musik-musiknya. Terus ada lagu Isyana Sarasvati juga, dan muncul juga lagi dia orangnya. Dan emang setiap musik yang masuk menurut gue tuh enak nyampe semua, dapat feel-nya semua gitu. Misalnya tuh yang paling enak waktu lagu Secukupnya, lagu Hindia tuh dimasukin itu tuh kita diliatin cuplikan montas-montas yang menurut gue itu kena banget sih ya, bagus banget. Soalnya selaras sama lagunya lagi-lagi. Jadi tuh mereka masukin musik tuh emang nggak cuman plak masukin doang, tapi emang ada makna atau ada cerita yang ingin disampaikan, bukan cuma dengan visual doang, tapi dengan musik itu juga gitu. Jadi emang penambahan lagu, beberapa lagu yang masuk di sini tuh emang pas porsinya, bagus. Emang sesuai sama temanya juga, sama apa yang diceritain juga. Terus kalau dari segi editing, segi editing sih yang tadi transisi sih. Transisinya ya lumayan bagus, kayak dari flashback sama dari sekarang itu masa sekarang itu kayak ada aja gitu yang disangkut-sangkutin, kayak misal tadi tuh yang kata mainan jatuh terus tiba-tiba nyangkut ke masa sekarang, terus kayak dia jatuh terus kayak ditabrak tiba-tiba nyangkut ke flashback yang dia nabrak juga gitu. Tuh rapi bagus sih ya, transisinya, kontinya tuh bagus, transisinya gitu-gitu sih. Tapi emang kayak transisinya kayak kelihatan masa lalunya tuh kayak dia perlombaan berenang gitu. Tapi kayak itu aja, tapi tuh kayak lanjutannya tuh dikit-dikit gitu di flashbackinnya. Kayak pertama tuh nge-flashback si kan lagi dibandingin tuh si anak kedua sama si anak ketiganya. Nah terus kayak di transisinya tuh kayak flashbacknya tuh nggak semuanya gitu, kayak disangkutin sama kejadian cuman si anak kedua dia pengen diikutin lomba, terus si Awannya ngeliat kayak oh kakaknya diikutin lomba gitu, tapi si adenya belum bisa ikut lomba. Tapi ayahnya ini kayak ngomong kayak misal si kakaknya ngomong kayak aku ikut lomba loh ya gitu, pengen dilombain, tapi si Awannya nggak dilombain. Nah itu kayak Awannya langsung kayak sebenarnya bangga juga sama kakaknya, tapi kakaknya malah dibilangin sama ayahnya kayak ajarin adenya gitu, bukan bangga gitu ayahnya, malah bilangin adenya gitu kayak ajarin adenya biar adenya ikut lomba juga gitu. Nah itu masuk banget sama yang di masa sekarangnya gitu. Karena lagi dibandingin gitu mereka. Itu cukup dapat sih ya, jadi ke pressure ya. Jadi kayak berasa nggak dianggap jadinya gitu. Apa yang kita capai itu tuh kayak nggak dihargain gitu sama bapaknya. Jadi sakit banget. Itu cerita yang emang paling nyangkut di film ini sih. Jadi penyampaian cerita tentang drama keluarganya itu emang dibikin realistis dan kita jadi relate juga sama persoalan yang disampaikan sama penulis dan sutradaranya. Walaupun kayak diceritain tuh POV banget anak ketiga, tapi kayak anak ke-1, anak kedua itu masih dapat gitu diri
kita, masih relate banget gitu di kitanya. Kayak enggak sembarangan kayak misalnya anak ke-1 dibikin bentuk sifatnya kayak yang drama-drama buat gitu, enggak, kayak itu masih relate banget sama kita anak pertama gitu. Sama anak kedua juga dibikin kayak diasingkan di keluarga gitu kelihatannya, kasihan banget. Tapi emang anak kedua nih berprestasi juga gitu. Tapi realistis nggak sih kan persoalan di sini tuh katanya tentang ini kan anaknya si siapa Awan tuh punya saudara kembar, tapi saudara kembarnya itu ya udah nggak ada. Terus dirahasiain selama bertahun-tahun sampai mereka dewasa dan mereka nggak ada yang tahu sama sekali tentang persoalan itu. Menurutku tuh realistis. Kalau menurut gua realistis sih enggak juga ya. Iya. Tapi ya itu di film kayak drama-drama Iya yang sih. dimasukin aja sih. Ya, Sebenarnya mungkin nggak ya. realistis, tapi cara dia ngemasin biar realistis tuh kayak ngeliatin ayahnya emang stres di awal, tapi Oh, iya. ngeliatin ibunya juga kan di flashbackin tuh ibunya tuh ternyata sayang banget sama ayahnya gitu. Jadi sayang juga ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak ibunya nutupin ayahnya juga. Tapi yang paling kasihan sebenarnya ibunya. Karena ibu tuh paling sabar banget. Ibunya tuh harus nenangin ayahnya sama nenangin anaknya juga gitu. Jadi ibunya tuh kayak solusinya gitu. Makanya di akhir yang kita lihat solusinya ya di ibunya Di itu ibunya, kan yang nyelesain bener. masalahnya. Padahal dari awal tuh yang paling sakit tuh ibunya, karena ibunya aja yang dia di rumah sakit, ibunya tuh nggak dikasih tahu sama bapaknya kalau misal si Awan itu saudaranya meninggal. Kayak tiba-tiba pas datang tuh Awan doang yang datang nih. Tiba-tiba kayak ibunya nanya gitu, satu lagi mana anak saya. Nah di situ kayak waduh, ternyata ibunya tuh harusnya paling sakit tapi ayahnya yang stres banget gitu. Terus juga ibunya bisa sabar banget sampai ke masa sekarang gitu, sampai dia bisa kasih solusi ke anak-anaknya gitu, nemenin sampai anak-anaknya baikan lagi sama ayahnya lagi juga. Diliatin dari pertama-tama emang bapaknya kita lihat ngeselin banget ya. Oh Bapak. iya, ngeselin banget, kayak ngekang banget Ngekang sama banget. anak ketiganya. Iya, jadi kok gini amat sih jadi bapak. Tapi pada saat kita pertengahan pengen ke akhir, kita diliatin tuh bapaknya yang dulu sangat perhatian sama ibunya, yang malam-malam mati lampu mereka dinner bareng di rumah nggak jadi keluar. Itu Iya, tuh bener. jadi wah ternyata kayak begini ya. Apalagi bapaknya jago masak Bapaknya lagi. jago masak. ternyata. Itu tuh dapet gitu sih menurut kita ya. Oleh kayak itu paling Oke. ya. Udah film dari kita pada kali betul. ini. Habis Dan itu- jangan lupa di Sigma TV itu ada produksi film pendek dan web series juga. Iya, betul. Contohnya ada film pendek kejutan yang Iya, baru ada rilis. kejutan, ada Baru diupload. konservatif, Ada konservatif juga lagi kan. ada Lucid Dream, Nah, di web series di YouTube tuh ada ada Aku, Kamu, dan Semesta. Dan juga ada Pervidia yang Iya. hanya tayang di TikTok. di TikTok. Banyak sih kemarin produksi. Habis ini juga ada web series lagi nggak sih? Tiap tahun nggak sih? Oh, pasti ada. Tunggu Tiap aja tahun ya? pokoknya. Iya. Ada Ini jangan lagi. lupa ada Derita Laut Ibu Kota juga Wah. yang menang aspek Sindo. Iya, Gitu. itu Oke. jangan lupa ditonton ya. Oke, sekian dari kita ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau misalnya kalian ada ingin ada film yang pengen dibahas Pengen sama kita, dibahas. itu bisa Komen. di komen aja, nanti langsung dibahas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bye-bye.